Kita akan melihat ini ya. Ini bahannya memang sedikit ya. Kita melihat ada yang disebut di dalam perjalanan bangsa Israel itu ketika mereka masuk ke padang gurun setelah dari Sinai, ya. Tapi sebelum mereka masuk ke padang gurun dan akhirnya mereka harus jalan melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan selama itu Tuhan ketika siang Tuhan memberikan tiang awan dan ketika malam hari Tuhan memberikan tiang api. Apa maknanya, apa relevansinya dalam kehidupan kita saat ini atau di akhir zaman ya. Nah, saya mau kita untuk coba melihat di Keluaran 13 ya. Berapa? Sebentar. Bilangan ya mungkin, bilangan 13. Keluaran apa bilangan? Bilangan. Bilangan, Pak. Keluaran 13, 21, dan 22. Oh iya, Keluaran 13. 21 dan 22. Ya. Satu orang tolong bacakan untuk kita. Ada yang bisa bacakan? Oke. Oke. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Iya, ini tanda apa? Maksudnya dalam kehidupan kita saat ini kira-kira tiang awan dan tiang apinya ini seperti apa? Ya, oke. Relevansinya dalam kehidupan kita seperti apa? Nah, ada yang disebut dengan Shekinah Gloria. Ya, Shekinah Gloria itu gini. Tuhan datang dalam kemuliaannya secara pribadi di tengah manusia. Ini peristiwa yang tidak sembarangan. Shekinah Gloria, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dengan luar biasa bagi kita. Berbeda dengan penampakan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Ini berbeda. Shekinah Gloria ini menunjukkan kehadiran Allah dengan kemuliaannya di tengah umat manusia. Ya. Nah, Shekinah Glory ini pernah terjadi ketika tiang awan dan tiang api ini. Tuhan menunjukkan kemuliaannya ketika ada tiang api yang tinggi, kemudian tiang api itu melebar, menghangatkan akan orang-orang Israel ketika mereka berkemah di padang gurun. Ya, ingat bahwa padang gurun itu kalau siang itu begitu panasnya, sedangkan malam itu begitu dinginnya, sampai kayaknya mungkin di bawah 0 juga. Saya nggak tahu. Tidak pernah di padang gurun saya sih. Ya, paling tidak seperti itu. Jadi memang begitu dingin dan panas. Nah, Tuhan mengcover mereka dengan cara ketika malam, ketika dingin, dia memberikan tiang sebagai penerangan dan memberikan kehangatan bagi mereka. Nah, demikian juga pada waktu siang, ketika panas terik luar biasa dan mereka harus berjalan, nah Tuhan itu menghantar mereka, menuntun mereka, baik siang atau malam dengan tiang awan itu. Karena apa? Ketika tiang itu mulai bergerak, semua mereka sudah siap, langsung bergerak jalan. Dan tiang itu yang mengarahkan mereka akan dibawa kemana? Ke kiri, ke kanan, atau kemana. Jadi memang dia jadi penuntun. Makanya di situ dikatakan untuk menuntun mereka di jalan. Ya. Nah, ini dua, Shekinah Glory.
Nah, Shekinah glory kemudian itu yang terjadi ketika Musa di Gunung Sinai, ketika dia melihat kemuliaan Allah luar biasa. Musa bilang, aku ingin lihat wajahmu. Tuhan bilang, enggak, kamu nggak bisa melihat wajahku, akan mati. Tetapi biarlah aku lewat dan punggungku bisa kamu lihat karena engkau saya lindungi di dalam cekungan gunung, sehingga engkau bisa melihat bagian belakangku. Tapi wajahku tidak pernah bisa dilihat. Karena kalau kau lihat, kau akan mati. Nah, karena demikianlah Musa melihat kemuliaan Allah. Itu Shekinah glory yang diizinkan bagi Musa. Nah, ketika Musa turun, lalu Shekinah glory itu terpancar dari wajahnya. Ketika mereka melihat wajahnya, mereka melihat kemuliaan Tuhan dan sinar yang luar biasa, sehingga mereka tidak tahan melihat wajahnya Musa. Sehingga apa? Wajah Musa ditutup dengan kain supaya tidak terlalu sinarnya menyilaukan orang. Itu adalah apa? Orang yang diberi pancaran sinar mereflektifkan sinar kemuliaan Tuhan sampai di tubuh manusiawinya. Jadi ada tataran tertentu Tuhan masukkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang seperti ini yang saya percaya, ya, ada sinar kemuliaan sedikit ketika orang-orang itu melakukan KKR, kesembuhan, mereka melakukan mujizat, itu sebenarnya reflektif dari kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Nah, itu Musa. Yang ketiga adalah ketika pentabisan rumah atau bait Allah. Ketika Salomo memotong kambing domba begitu banyak, mengangkat tabut dari tabernakel Daud menuju ke bait suci Allah, dia kasih imam punya kaki itu berdarah semua, dan ketika masuk ke dalam ruang maha suci, langsung Allah mulai menunjukkan kehadirannya ketika ketika menyelenggarakan ibadah itu tidak tahan berdiri. Mereka semua sujud. Mereka berdiri bisa mati. Karena kemuliaan Allah memenuhi akan seluruh bait suci itu. Ya, umat semua tertunduk karena melihat kemuliaan yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kemuliaan seperti apa. Tapi itulah Shekinah glory yang dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di dunia, Shekinah glory itu muncul ketika pemuliaan di Gunung Tabor, di transfigurasi, istilahnya seperti itu. Ketika ada Elia dan Musa datang bercakap-cakap dengan ini. Di situ ada satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sampai-sampai 3 orang murid, Yakobus, Yohanes, dan Petrus ini tidak tahan melihat. Ada 3 orang di dalam cahaya kemuliaan yang luar biasa. Nah, itu yang disebut dengan Shekinah glory. Shekinah glory selalu berhubungan dengan penyataan kemuliaan Allah dalam kehidupan manusia yang menunjukkan pribadi yang kedua. Selalu pribadi yang kedua. Karena apa? Karena Allah yang kelihatan itu adalah Kristus. Anak Allah yang kelihatan adalah Yesus, pribadi yang kedua. Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Ya. Nah, ketika Tuhan menyatakan kemuliaan, itu biasanya di dalam Kristus, di dalam pribadi yang kedua. Ini adalah Shekinah glory, dan tiang awan, tiang api itu menunjukkan apa? Tiang awan dan tiang api ini adalah sebuah penuntun perjalanan yang menuntun jalan kita. Ketika dia bergerak, dia yang bergerak, bukan kita yang bergerak lalu dia tuntun. Tidak, dia yang bergerak menuntun kita di perjalanan kita. Ya. Yang kedua, tiang awan dan tiang api ini adalah sebuah kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau dia katakan Immanuel, berarti Allah menyertai, itu kehadirannya di dalam tiang awan dan tiang api ini. Kehadirannya saat ini bukan lagi kehadiran yang langsung nyata dalam kehidupan kita, tapi yang omnipresent. Ya, tetapi bisa menjadi kehadiran yang personal ketika kita dekat dengan dia. Ya, tapi seberapa personalnya, seberapa tingkatnya kita tidak tahu. Tiang awan yang terakhir adalah sebuah proteksi, benteng perlindungan. Jadi semacam diproteksi kita. Ya. Nah, dari sini kalau kita mau lihat, kita mau kaji, ya, apa dalam kehidupan kita, dia penuntun, dia adalah kehadiran Allah sendiri, dia merupakan proteksi dalam kehidupan kita. Ya, bisa kita katakan macam-macam di sini ya.
Saya bisa katakan bahwa tiang awan dan tiang api ini penuntun karena apa? Allah Bapa yang memberkati dan menuntun perjalanan umat. Jadi bagian pertama penuntun itu peran Bapa, menuntun anak-anaknya. Ya. Kemudian menyatakan kehadiran. Kehadiran itu adalah Bapa Allah yang kalau kita lihat di syahadatnya kita, yaitu tentang Bapa yang Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga dan melindungi kita, Tuhan menghadapkan wajahnya, itu kan menyatakan kehadiran. Hadir dalam kehidupan kita ketika apa? Dia hadir secara pribadi, face to face kan, menghadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Kemudian yang terakhir adalah penyertaan, proteksi, perlindungan. Nah, saya membayangkan ketika ada tiang api itu memberikan hangat, kehangatan. Itu kan bicara tentang Roh Kudus yang memberikan kehangatan, memberikan persekutuan yang hangat dengan Tuhan. Ya, memberikan api yang terus ada dalam kehidupan kita dibakar. Untuk apa? Untuk membuat kita semangat, kita terus dalam Tuhan. Nah, ini bisa ditafsirkan dengan macam-macam. Bisa juga ini adalah merupakan gembala yang menuntun akan domba-dombanya. Ketika Tuhan berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bisa seperti itu, dia jadi gembala yang membimbing. Kemudian dia juga bisa menjadi gembala yang menyegarkan jiwa. Hadirnya, kehadiran Allah itu menyegarkan. Tidak mungkin Allah hadir dan tidak menyegarkan Anda. Tidak mungkin. Dan akhirnya dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Itu proteksi Tuhan. Bisa ini adalah peran seorang gembala yang menghadirkan dirinya untuk menuntun domba-dombanya. Nah, kalau kita lihat relevansinya dengan zaman kita, sebenarnya kita sekarang sedang disuruh Tuhan untuk apa? Untuk 3 hal ini hadir dalam kehidupan kita. Dia jadi menuntun karena apa? Kita tidak tahu akan ke depan ini seperti apa. Kita tidak bisa memperkirakan lagi. Orang dulu bergereja biasa-biasa saja, sekarang tiba-tiba bergereja di internet, tidak ketemu tapi juga bergereja. Kan tidak tahu arah dunianya mau kemana. Sekarang lebih sulit memprediksi ke depan seperti apa. Nah, kita butuh penuntun. Ketika bicara dengan tiang awan, tiang api, sebenarnya dia menginginkan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Saya belajar beberapa hari ini tentang disiplin rohani dari buku teologi apa. Tapi di situ dikatakan yang paling penting dari engkau membangun dirimu adalah meditasi firman. Ketika orang hadir dengan meditasi firman, dia masukkan Allah masuk dalam hidupnya. Seperti kita orang meditasi. Ingat, meditasi kita berbeda dengan orang lain. Kenapa? Meditasi. Nah, mungkin nanti saya akan bahas di dalam pertemuan kita selanjutnya. Ini sangat-sangat penting. Meditasi dari agama lain adalah mengosongkan diri. Hanya mengosongkan diri aja. Tapi meditasi kita adalah mengosongkan diri kita dan mengundang Allah masuk dalam hidup kita. Itu meditasi firman. Ya, di mana Allah, nanti ada cara-caranya gimana. Saya ingin sharing kapan-kapan untuk masalah itu. Karena apa? Kunci daripada kehadiran Allah kita rasakan dalam hidup kita ketika kita mulai belajar meditasi. Dari hal yang kecil ketika kita punya disiplin meditasi yang baik, kita duduk tenang seperti ini, tapi kita sedang meditasi dengan Tuhan. Lalu kita merasakan kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana mengundang Tuhan hadir secara pribadi dalam hidupmu adalah tergantung dari seberapa kamu bisa mengundang dia dengan meditasimu agar dia hadir. Di tengah-tengah kita ada yang pernah berhasil menghadirkan Tuhan. Itu adalah Regina. Ketika 3 bulan sebelumnya dia bisa bertemu Tuhan. Tapi perjuangan dia untuk bertemu Tuhan tidak gampang. Dia orang yang berpuasa, dia orang yang penderitaan luar biasa. Seperti itu karena sakitnya. Nah, itu membuat hadirnya Tuhan bukan hanya sebagai omnipresent, hadir di mana-mana. Nah, tapi dia hadir secara pribadi dalam hidupnya. Dia datang sampai menyentuh
dahinya Regina sambil berkata, engkau anakku, apa dan sebagainya. Ada dialog, dia melihat cahaya yang luar biasa. Nah, kehadiran itu ya sebenarnya harusnya ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda ketika kehadiran itu kita bisa buat. Nah, yang lainnya adalah kita butuh perlindungan Tuhan ketika hal seperti ini, proteksi dari corona, proteksi dari macam-macam, bukan hanya corona. Sekarang kita mulai dimasuki dengan pemikiran-pemikiran, teologi-teologi yang bermacam-macam. Ya. Nah, itu perlu benteng. Nah, Tuhanlah yang harus jadi benteng. Nah, saya melihat ini yang sebenarnya harusnya hadir dalam kehidupan kita ketika tiang awan dan tiang api itu nyata dalam kehidupan kita pada saat-saat seperti ini. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan yang lain mungkin ada mau bertanya. Oke ya, jadi saya mengajak kita untuk menyatakan kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi hal-hal seperti ini kita belajar firman, kita mengenal dia, kita tahu bagaimana namanya yang sebenarnya dan sebagainya. Itu sebenarnya mau mengarahkan kita untuk bertemu dia dalam pribadi, lepas pribadi. Yang menuntun kita makin hari makin dekat, dan kita cemplung masuk di dalam kehadirannya yang pribadi. Dalam buku yang saya baca itu dia katakan, tapi itu langkah yang berbahaya. Langkahnya kalau berbahaya. Anda mengundang sesuatu yang supranatural masuk dalam hidup, harus jaga juga hidupnya. Ya kan? Harus jaga juga hidupnya. Nggak sembarangan. Ya. Jadi itu perlu tuntunan yang baik dan harus pelan-pelan, tidak boleh emosional dan sebagainya. Ya, jadi kita mau mengalami secara pribadi Allah itu dalam kehidupan kita. Ya, nantilah kapan-kapan saya share. Saya lagi baca terus gitu loh, baru tahap awal. Nanti saya share. Oke, Pak Mul gimana? Ya Pak. Ya. Yang 3 tadi, ya Pak, penuntun, kehadiran, dan itu bukan satu paket dengan pemeliharaan Tuhan, Pak, di dalam perjalanan bangsa Israel itu. Kan lengkap soalnya. Ada mana, ada daging, ada segala macam. Dan itu pun merupakan satu paket juga dalam menguji bangsa Israel itu. Karena dari sekian banyak, nah itu ada banyak peristiwa di sana. Jadi yang menggerutu ya di patok ular sudah. Kan gitu. Jadi 3 itu satu paket dengan pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan punya rencana itu pasti dilengkapi dengan keperluan untuk perjalanan itu, Pak. Saya kira itu bukan Pak. Ya. Barangkali itu, Pak. Amin. Saya setuju karena Pak Mul juga mengingatkan, ingat bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, hati-hati dengan hidup kita. Dipatok ular, Pak. Ya kan? Ya. Sehingga ya tidak sembarangan. Ketika kita komitmen, Allah menuntun bangsa Israel dan bangsa ini sendiri tegar tengkuk dengan mengecewakan benar-benar Tuhan, itu bermasalah. Jangan. Makanya sampai 2 juta orang yang ikut keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang bisa masuk ke Kanaan, itu luar biasa. Tuhan mau ajari, kekudusanku, kehidupanmu itu harus dijaga hati-hati. Jangan misu-misu sembarangan, artinya jangan ngomong kata-katanya yang keluar tidak benar. Nah, itu yang ya syukurlah kita bisa belajar begini supaya semakin menjaga kita dengan Tuhan gitu loh, tidak sembarangan. Oke, makasih Pak Mul. Ada lagi yang lain? Ada Daniel, Ine juga ada, Pak Priyo. Ayo Pak Priyo, munculin wajahmu. Belum Pak, sebagai pendengar aja Pak. Pendengar aja ya. Nanti sebentar masalah kutub ya, berbicara tentang kutub ya. Bu Wis, ada pertanyaan? Enggak. Oh, enggak ada. Memang anggota Pronimus ini banyak yang langsung mengerti. Saya bersyukurnya begitu gitu loh. Puji Tuhan.
Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Ini luar biasa materinya nih, banyak sekali. Oke, kita lanjut materi yang ketiga sebenarnya yang B. Ketiga kita lihat materinya mana nih? Chris. Ya. Ya, oke. Sedikit tak tambahin tentang tiang awan, tiang api itu. Kalau pada saat bangsa Israel berjalan dalam kehidupannya di padang gurun, dan kemudian yang kita lihat adalah Allah itu tidak pernah, perhatikan di situ Allah itu memimpin di depan, ya. Ya. Pada saat ini pun tetap Allah memimpin kita. Itu yang harus kita lihat. Itu yang pertama. Jangan dibalik bahwa kita yang memimpin dengan segala kepandaian apapun, mungkin teologi ataupun kita banyak dan sebagainya kita tahu dengan banyak-banyak pengajaran-pengajaran sekarang. Jangan dibalik. Tetap Allah memimpin di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah pada saat dia memimpin, dia menyertai. Kemudian Allah menyertai, dan seperti tadi disampaikan Pak Mul, dia memperlengkapi, memberikan, memelihara, dan kemudian dia juga sebagai kompas atau penuntun. Jadi jangan diubah. Jadi sebagai gembala, ya, dia di depan. Itu tetap. Itu relevansinya di situ. Dia sebagai gembala, ada penuntun di depan. Dan kalau dulu bangsa Israel, mereka melihat ya tiang awan, tiang api dengan mata jasmani. Tapi bagaimana sekarang? Apakah kita melihat dengan mata jasmani tiang awan, tiang api? No, tidak ada. Mengapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam kita itu sebagai tiang awan, tiang api. Oleh karena itu, mengapa dikatakan lebih sungguh-sungguh harusnya kita dengan Roh Kudus itu yang ada dalam kita sebagai tiang awan, tiang api. Karena itu tidak boleh sembarangan. Itu aja, Chris. Oke, iya Kak, benar.